Bapa, terima kasih pagi hari ini Engkau telah memberkati kami semuanya dengan keadaan sehat. Terima kasih anugerah-Mu. Engkau memberi kami bisa beribadah pagi hari ini. Bertemu dengan Engkau. Pimpin kami Tuhan. Sertai kami. Biarlah firman-Mu betul-betul hidup di dalam hidup kami. Karena keadaan zaman sedang berubah. Kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong pimpin kami, pakai kami, beri kami hikmat, kebenaran, agar hikmat-Mu memimpin kami. Beri hikmat semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu, beri hati untuk menerima firman-Mu, dan berilah telinga untuk mendengar, dan berilah perilaku untuk mengubah seperti firman-Mu, agar kita tidak takut di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Hari ini kita bahagia, kita luar biasa. Kita masih dalam suasana Natal ini ya, nggak dibongkar-bongkar ini. Terima kasih pada Bapak Gembala, kasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tahun 2024 ini kita sudah masukin 1 bulan 4 hari Bapak Ibu. tahun 23 kita banyak persoalan, banyak masalah, belum terselesaikan. Apakah tahun 2024 ini resolusi kita, komitmen kita untuk mengubah hidup kita masuk di dalam firman? Apakah komitmen kita seperti itu? Atau resolusi kita seperti itu? Karena apa Bapak Ibu? Tahun 2024 ini bukan mudah Bapak Ibu. Tahun banyak tantangan. Mungkin Bapak Ibu mempunyai komitmen, aku harus sembuh sakit, aku harus dapat pekerjaan, aku dapat jodoh, aku harus merit, aku harus membangun sebuah ikatan kekeluargaan. Karena iblis luar biasa Bapak Ibu, hari-hari ini jahat. Kita dibenturkan dengan keadaan kompetisi, persaingan dalam hidup ini. Tidak mudah. Sekarang iblis, setan bekerja luar biasa. Dia membuat semua orang itu mempunyai hati yang kompetisi. Semua keinginan yang besar, semua keinginan yang luar biasa. Tidak menyangkut dunia Bapak Ibu. Sekarang sudah masuk di gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan. Karena zaman keterbukaan. Sekarang menjual Yesus dengan segala cara. Supaya mereka merasakan dirinya itu besar. Merasakan dirinya dipakai Tuhan. Dia memakai nubuatan-nubuatan. Dia memakai segala cara. Supaya apa? Dipercaya Bapak Ibu. Hati-hati, makanya Bapak Ibu saya katakan sekarang tidak mudah Bapak Ibu, bukan seperti apa yang kita dengarkan seperti khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga kita, menyenangkan perut kita, sehingga kita, melok Tuhan itu enak, dekat Tuhan luar biasa, kita tenang, benar, tapi kita nggak diperbarui dengan karakternya. Makanya saya katakan tahun 24 ini, apakah resolusi kita, apakah komitmen kita mengikuti Yesus berubah? Yang marah jadi sabar, yang punya rasa ambisius, kita meredakan, atau kita benar-benar masuk di dalam firman Tuhan. Inilah resolusi tahun 24. Harus Bapak Ibu, jangan sampai tiap tahun kita tetap sampai selama-lamanya kita mengalir terus sampai kemana? Ke laut kita masuk. Hitungan hari-harimu Bapak Ibu, sekarang itu jahat. Sekarang tidak ada orang yang benar-benar berdiri di dalam firman Tuhan benar. Nggak ada. Mungkin kita pelayanan. Ya, ini memang nggak mudah. Hati kita, kaki kita, segalanya. Mungkin kita pinter. Tapi pertanyaan, benar enggak mulutmu, hatimu, itu benar-benar untuk Tuhan? Nggak mudah Bapak Ibu.
Banyak sekarang orang ke gereja, persaingan. Bukan kita ke gereja, itu bukan kita mencari Tuhan dengan benar. Kita mencari Tuhan bagaimana Tuhan membuat hati kita berubah. Tapi kita datang mencari siapa orang itu. Betapa besarnya gereja itu. Mencari pengakuan jati diri dalam hidupnya. Bahwa kalau saya datang ke A, woi, betul-betul masuk surga. Seperti itu suasananya. Kita sanggup mengubah, kita sanggup menjalani resolusi tahun 24, komitmen untuk berubah, kita seperti firman Tuhan. Nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah saya katakan. Mungkin Bapak Ibu dalam beberapa bisa, tapi beberapa bulan. Bisa nggak selama 12 bulan kita komitmen, kita buang marah-marah kita buang keangkuhan kita buang kesombongan kita. Iblis membawa situ Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau diri Bapak Ibu sudah merasa, aku benar, aku besar, aku merasa bisa. Tanda tanya, benar enggak? Perlu koreksi diri dalam hidup Bapak Ibu. Karena iblis membawa kita masuk di dalam zona nyaman. Iblis tidak seperti zaman dulu Bapak Ibu. Dulu kita susah, kita rajin berdoa. Tapi sekarang kita dibawa ke kesenangan sesaat. Kita dibawa di dalam dunia yang penuh tawaran yang begitu hebat, luar biasa. Apakah kita sadar bahwa semuanya itu sementara atau fana? Apa kita hanyut di dalam keadaan seperti itu? Mari sering saya katakan, hati-hati, jagalah keluarga. Keluarga ini penting. Kalau salah satu dihancurkan, suami, istri, anak-anak dihancurin, hancurlah semua yang ada di dalam hatimu tentang Yesus. Pertanyaan, di mana kita meletakkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah di hati? Apakah kita cuma di mulut? Apakah kita di dalam perjalanan hidup kita? Yesus, kamu letakkan di mana? Kita menghadapi tantangan Bapak Ibu nggak mudah. Kita persaingan begitu dahsyat. Setiap orang kalau ada persoalan masalah, langsung meledak. Langsung marah, langsung mengajak perang. Seperti dunia-dunia saat ini. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Bukan kita ikut perang, akibatnya, dampaknya itu loh. Karena negara A sama B berperang, dampaknya, di sana kita nggak bisa ekspor, kita nggak bisa impor. Bagaimana? Kadang-kadang kalau saya mengikuti seperti itu, aduh, Tuhan tolong anak-anakmu Tuhan, beri kekuatan untuk menghadapi semuanya ini. Nggak mudah. Kalau kita tidak menanamkan di dalam kehidupan kita mulai kecil, sehari-hari Yesusmu ada di dalam hatimu, engkau akan gugur. Setan tidak mencari kekayaanmu, Bapak Ibu. Setan tidak mencari engkau besar, enggak. Setan berharap engkau gugur dalam imanmu untuk menghadapi kehidupan ini. Engkau menyangkal Yesus Allahmu. Itu tahun 2024. Sebagian masih 1/12 ya, kita lewati 1 bulan. Ayo, mulai hari ini berubah komitmen, resolusi kita. Tahun 2024 ini harus berubah. Jangan anggap enteng, jangan anggap semua berjalan nanti langsung masuk itu tiap tahun. Kita tetap seperti keadaan. Ya kalau Tuhan nggak panggil. Kalau Tuhan panggil, hitungan hari-harimu. Apa yang harus kita lakukan? Merek Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Bukan seperti terus kita wis pokoknya pergi gereja terus beres. Enggak Bapak Ibu. Belum tentu Bapak Ibu keluar dari gereja, mungkin hatimu berpapasan, bersenggolan sama orang. Meledak marahmu, kepahitan, emosimu, kebiasaan hari-harimu keluar. Binatang keluar, emosi keluar. Hidup bukan ditentukan melihat pribadi Yesus itu bukan karena kita ketemu Yesus terus kita mengalami terus kita percaya Yesus itu Maha Penyedia. Tuhan tidak menolong setiap orang sama seperti setiap orang. Dia berbeda-beda. Saya ada cerita Bapak Ibu. Di suatu daerah
Mungkin di daerah luar pulau ini. Dia ada gerejanya nggak besar. Gerejanya cukup lah. Banyak, ya ada sekolah minggu seperti ini. Pada suatu saat, kakak sekolah minggunya ini memanggil 3 orang. 3 orang ini namanya Anton, ada namanya Beno, ada namanya Selo. Suatu saat, Anton dipanggil sama kakak sekolah minggu. Anton, ya kakak, menurut kamu, siapa Tuhan bekerja di dalam hidupmu? Woi, Anton begitu hebat, dahsyat. Dia menjawab, kakak, Tuhan itu betul-betul membuat saya hidup tidak seenaknya. Saya diatur. Bangun tidur, saya harus ngerapiin tempat tidur. Saya harus berdoa. Saya harus membantu ibu, bapak. Saya baru ke sekolah. Pulang sekolah, saya harus tidur, saya les, saya belajar, saya makan. Saya harus bantu orang tua. Saya harus disiplin sesuai dengan aturan yang dirubah. Oh, luar biasa Anton hidupmu. Ternyata Anton anak seorang militer. Jadi hidupnya serba disiplin, hidupnya serba teratur dengan keras. Hai Beno, sekarang maju. Ya kakak, menurut kamu bagaimana Allahmu bekerja dalam hidupmu? Wahai, namanya Beno. Anak seorang pengusaha Bapak Ibu. Setiap minta, dia pasti dapat. Dilayani hidupnya. Mulai pagi, tidur, langsung dibanguni, dia melompat. Dia mandi, dia makan, dia apa, dilayani segala kebutuhan dilayani. Tidak pernah dia kekurangan. Karena dia anak seorang pengusaha. Oh, luar biasa kakak sekolah minggu berkata. Engkau hebat. Engkau beruntung mempunyai keluarga yang serba kecukupan. Tiba giliran Selo. Selo dipanggil sama kakaknya. Selo, iya kakak. Kenapa kamu kok mau nangis? Iya, saya nggak seberuntung dengan kedua sahabat kami. Kenapa? Segala permintaan saya harus menunggu. Setengah bulan, 1 bulan. Tunggu bapak saya gajian. Dia anak seorang pegawai negeri Bapak Ibu. Sebuah pertanyaan. Di antara 3 ini, apakah kita masuk di ke-1, kedua, ketiga mengenai tentang Tuhan? Kebanyakan kita masuk di daerah yang kedua. Bahwa Tuhan hebat, Tuhan menyediakan. Kita minta dikasih. Kita minta pasti sukses. Kita nggak pernah. Kita masuk di dalam situ. Melok Tuhan tidak segampang itu Bapak Ibu. Semua harus terlatih. Semua harus benar-benar kuat untuk menghadapi ya. Ya ini tantangan. Tantangan hidup. Itu tidak mudah. Bukan kita terus berdoa, kita minta. Seperti dikatakan di Matius 11 ya, ayat 28. Marilah yang berat datanglah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Sampai di situ kita berpikirnya. Bahwa Tuhan berkata lain. Pikul aku yang kupasang. Belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut. Kita cuma mengambil yang pertama. Datanglah kepadaku yang beban berat. Tuhan masih kelegaan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tetap. Pikul aku yang kupasang. Enak. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Aku sabar, aku murah hati. Yesus Bapak Ibu, Tuhanmu seperti itu.
Tuhanmu nggak pernah ngajarin kamu semudah. Semua adalah proses dalam hidup. Proses. Proses itu yang menentukan hidupmu. Kalau engkau tidak mau proses dengan besar, dengan panjang, dengan luar biasa, kamu nggak ada kuat. Seperti Anton tadi, hidupnya penuh proses. Dari kecil sudah tertanam di dalam jiwanya, hatinya, sehingga dia masuk di dalam ranah Tuhan itu mudah. Karena Tuhan mengajari semua proses. Akhirnya dia berhasil, Bapak Ibu. Banyak orang berhasil karena dengan proses yang begitu disiplin, begitu luar biasa. Saya sedih kadang-kadang kalau lihat, waduh Tuhan itu selalu mencukupi. Benar nggak salah. Tapi kalau kamu duduk tidak pernah bekerja, kalau kamu enak-enak, Tuhan nggak akan. Coba Bapak Ibu renungkan sendiri, kalau punya anak tidak mau berubah, tidak mau bekerja, sedih, tidak mau masuki ranah yang dewasa. Anak-anak terus minta, terus makan bubur, terus minum susu, terus bagaimana pikiran Bapak Ibu? Alahmu seperti itu. Wah, sekarang zaman kompetisi Bapak Ibu. Jangan masuk di dalam kompetisi itu. Kenapa saya katakan? Tuhan itu sudah luar biasa. Saya kadang-kadang mikir gini, wih, Tuhan itu hebat Bapak Ibu ya. Segala sesuatu dikatakan dengan secukupnya. Kamu beribadah itu secukupnya. Sebab kalau kamu berlebihan, kamu nanti akan mengalami apa? Sombong rohani. Merasa besar, merasa Tuhan berkati, merasa dipakai Tuhan. Makanan pun Tuhan kamu secukupnya. Secukupnya supaya kamu tidak sakit. Supaya kamu tidak banyak kamu alami dalam tubuhmu. Banyak. Makanya Tuhan itu sudah tahu keadaan kita sebagai anak-anaknya. Makanya paradigma dalam hidup kita rubah Bapak Ibu. Melok Tuhan tidak semudah kita omongin seperti itu. Kita melok Tuhan itu proses. Kita peperangan. Kita menjalani jalan hidup. Bukan cuma KTP ini Kristen Bapak Ibu. Tapi kita hidup di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Udah? Enggak. Ayo kita baca firman Tuhan. Jangan melongo Bapak Ibu ya. Sedih kadang-kadang. Ya, hidup ini enggak seperti mudah. Bertahanlah dalam masa kesulitan. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah Bapak Ibu, nggak mudah loh, masa yang sukar loh. Terus kita enak-enak gitu, datang, Tuhan berkati. Benar nggak? Benar, tapi tetap kita melangkah, jangan duduk toh. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Benar tidak ini terjadi? Kita mencintai diri sendiri. Padahal Tuhan ngomong hiduplah dalam kasih, tapi kita mencintai diri sendiri dan menjadikan hamba uang. Kita mengejar uang, kita mengejar. Tidak mudah Bapak Ibu. Dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pefitnah di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kalau Bapak Ibu merasa mempunyai kehidupan atau hati seperti ini, berubah. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlakak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ini terjadi Bapak Ibu. Makanya sekarang zaman keterbukaan, jangan mudah. Makanya hiduplah, penuhilah dirimu, hatimu dengan firman. Sebab apa? Kalau kita memenuhi hati kita dengan firman, kita bisa mengkonter dengan adanya Timotius 3 ini. Ini terjadi Bapak Ibu, akhir zaman. Sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka jangan heran. Tidak ada yang masa yang muda, enggak ada. Omong kosong itu. Soal menjual, semua dijual dengan murah, dengan iming-iming. Percaya Tuhan, gampang, mudah, semua selesai. Besok yang bangkrut jatuh, bangun. Gampang tak Bapak Ibu. Saya ini seorang pengusaha. Bangkit jatuh kejatuhan ini membutuhkan waktu panjang untuk bangkit. Tidak seperti membalikkan tangan gini langsung berubah. Itu omong kosong. Hati-hati. Banyak orang sekarang kepercayaan kepada Tuhan mengubah. Dia beralih, dia bertanya dalam dirinya. Benar tak Tuhan seperti ini? Aku kok gak merasakan. Banyak sahabat-sahabat kami itu datang kadang-kadang ke toko. Dia bercerita sama saya. Pak, saya nggak bisa tidur. Oh, takut. Loh, kok takut? Punya pabrik loh Bapak Ibu, bukan orang kecil, bukan seperti kita, bukan seperti saya. Takut, dia bilang, menghadapi keadaan. Apakah kita besok bisa produksi? Apakah kita besok bisa menjual? Takut ya Bapak Ibu. Bayangin, hidup itu seperti itu. Mudah enggak? Enggak. Berbahagialah kalau Bapak Ibu mudah untuk tidur. Kadang-kadang kita duduk gitu lihat TV, angin sepoi-sepoi, habis pulang kerja, ngantuk tidur. Ini sungguh Bapak Ibu. Banyak orang kaya bisa beli kasur ranjang yang bagus jutaan mil, ratusan juta. Bisa tidur, nggak bisa membeli sifat tidur nyenyak. Dia kepikiran. Karena apa? Tidak pernah meletakkan bebannya di dalam kehidupan. Dia tidak pasrah, dia tidak ikhlas, tidak tulus dalam kehidupan. Dia tidak benar-benar memasukkan firman Tuhan dalam hidupnya. Bahwa firman Yesusnya ditaruh di dalam luar pribadinya, bukan di dalam hatinya. Masuki tahun baru, hiduplah dengan penuh pengharapan. Bapak Ibu, seperti saya katakan, ada resolusi, ada komitmen, kita harus ada pengharapan. Apa yang menjadi pengharapanmu? Apa yang menjadi kekuatanmu? Apa yang menjadi komitmenmu? Itulah peganglah. Tahun 2024 saya harus ada pengharapan baru. Sebab tahun yang baru ini bukan mudah. Karena tahun yang penuh tantangan dan persaingan. Kita hidup di sebuah paradigma. Kerajaan Tuhan dan kerajaan dunia. Betul enggak kita hidup di dalam paradigma kedua, dua kerajaan itu seperti ada yang di dalam kehidupan kita. Kerajaan Tuhan memberi solusi si A. Kerajaan dunia memberi solusi si B. Kerajaan dunia, hiduplah di dalam dunia, hiduplah di dalam kedagingan. Kerajaan Tuhan, kebalik Bapak Ibu, jangan hidup di dalam kedagingan, hiduplah di dalam roh, hiduplah dengan segala apa yang ada, cukupkan. Hidup dipenuhi dengan segala keinginan yang tidak mampu menolak. Sebab apa yang terjadi di hari-hari yang kita lalui, kita nggak tahu. Sebab tatanan kehidupan berubah. Dengan cepat dan teknologi yang canggih, mengubah segalanya. Hiduplah dengan paradigma baru, yaitu Yesus. Bawalah kemanapun dia pergi. Teguhkanlah imanmu dengan sungguh-sungguh. Iman
Sebab iman yang menentukan kehidupan kita langkah demi langkah. Karena apa? Kita memasuki tahun peperangan. Kita memasuki tahun sebuah persaingan. Persaingan yang begitu ketat. Itu luar biasa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Seperti dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 89. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya perjalanan dalam hidupmu beruntung, Bu. Enak beruntung itu, Bu. Berusahalah hidup benar. Kita baca di 1 Yohanes ya Bapak Ibu ya. Saya kadang-kadang itu kalau melihat keadaan dunia ini ngeri ya Bapak Ibu. Kasihan kadang-kadang orang-orang ini diombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, menyesatkan. Sehingga di dalam akhir dari pertandingan itu dia akan bertanya, benarkah Tuhan itu? Di mana Tuhan? Itulah membuat imanmu gugur. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 19. Sorry. 19 Bapak. 19 bukan 9, 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ini adalah kenyataan hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa berhala. Segala sesuatu kita itu memberhalakan. Kadang-kadang anak jadi berhala, istri jadi berhala, suami jadi berhala. Segala keinginan, segala apa yang kita dapatkan, itu menjadi berhala bagi kehidupan kita. Bukan seperti patung, kita menyembah. Enggak, berhala modern adalah berhala yang membuat kita menyenangkan hidup kita. Karena kita hidup di dalam dunia penuh dengan kedagingan, penuh dengan segala keinginan. Pengen daging, pengen mata, gangguan hidup. Ini merajalela Bapak Ibu. Hati-hati. Makanya saya katakan, waspadalah terhadap segala berhala. Karena kita tidak mampu untuk menolaknya. Penuhilah hidupmu dengan firman. Kalau engkau tidak mau melakukan firman dengan benar, engkau akan mengalami kesulitan. Jangan dikuasai keadaan, tapi keadaan yang kita kuasai. Jangan kita cemas di dalam persoalan, melihat segala persoalan yang ada. Tapi cobalah persoalan itu kita lalui. Ujungnya itu tetap nggak ada masalah Bapak Ibu. Banyak orang itu ketakutan dalam persoalan, dalam masalah. Dan dalam persoalan, masalah itu memberi kekuatan, menjadi kita menjadi lebih dewasa. Kita masuk ke era yang lebih tinggi. Jangan sekali-sekali kalau ada persoalan, ada masalah, kita tangking. Ini orang Kristen itu penyakitnya. Kita tangking, kita tidak mau masalah. Maksudnya Tuhan itu kamu supaya pinter, supaya berpengalaman menghadapi persoalan, tidak takut, tidak seperti sahabat kami tidak bisa tidur karena banyak persoalan. Kalau kita berdiri, kita berjalan di atas persoalan, kita sudah tahu endingnya persoalan itu. Tuhan akan membawa kita di dalam suatu kemenangan. Di situ Bapak Ibu. Tapi kita pernah nggak diajari kalau ada persoalan, tangkingan persoalan ini masalah. Kita nggak diajari jatuh ke lubang yang sama Bapak Ibu. Tuhan mengajari satu demi satu, setahap demi setahap kita mencapai suatu kemenangan yang luar biasa. Kita semua sadar bahwa hidup sangat rentan terhadap persoalan. Khawatir dan takut karena hidup di tengah-tengah dunia yang begitu keras dalam persaingan. Kita khawatir mengalami hidup di saat ini.
Kita hidup di tengah-tengah begitu, karena kita akan berhadapan dengan tantangan apakah kita siap melewati. Berserahlah pada Tuhan. Berserahlah hidupnya pada Tuhan. Percayalah, kita bisa menjalani hidup dengan rasa syukur. Rendahkan hatimu di dalam Tuhan, dengan takut akan Tuhan dan tulus menjalani kehidupan ini. Berlindung kepada Tuhan. Saya katakan gini, hiduplah di dalam kasih karunia-Nya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita berjalan melebihi dari kekuatan kita. Kita akan menghadapi persoalan-persoalan. Lakukan firman, taburlah di dalam hidupmu. Seperti yang 3 anak tadi, yang sekolah minggu, masukkan di dalam hatimu. Selama hari ini kau dengan firman Tuhan. Kita baca di Kolose 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Dikatakan yang tadi yang 23 tadi Bapak Ibu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Firman ini menggambarkan bahwa kita hidup dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jangan kita berbuat segala sesuatu kita mengharapkan upah. Ikhlas Bapak Ibu. Sering saya katakan, hidup itu gak sulit. Kita berlatih diri menghadapi segala persoalan masalah itu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan bersyukur. Itu adalah senjata paling ampuh dalam suatu kehidupan kita. Seperti dikatakan, seperti untuk Tuhan. Lakukan seperti apa dalam kehidupan ini seperti untuk Tuhan. Jangan kau menggerutu, jangan kau mengomel, jangan kau merasa gak benar hidup ini. Jangan, wah aku dosa apa. Jangan merasa aku sudah pelayanan, tapi aku tetap kok menghadapi segala persoalan. Kita tidak ikhlas, kita bekerja segala sesuatu bukan untuk Tuhan. Paradigma ini harus kita rubah, mindset kita. Kalau kita tidak mengubah mindset ini, kita nggak akan hidup dengan tenang, Bapak Ibu. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Lakukan hidup ini untuk Tuhan. Jalanin. Gak mudah. Mungkin kita ada tantangan, mungkin kita ada sakit. Kadang-kadang kita itu bertanya, kenapa kok sakit nggak sembuh-sembuh? Kenapa? Kalau kita ikhlas menerima sakit itu dengan ya, kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Mungkin kita dikasih sakit, mungkin berat, mungkin nggak berat, kita ringan. Coba kita berdamai dengan keadaan. Kita ucapin syukur, Tuhan. Jangan kita lihat sakitnya Bapak Ibu, lihatlah kebaikannya Tuhan. Berapa tahun kita mungkin dikasih Tuhan kebaikan, dikasih Tuhan berkat. Mungkin hari ini kita sakit, Tuhan terima kasih. Engkau sudah memberi kami yang terbaik. Engkau memberi kami apa artinya kenyamanan, apa artinya kelimpahan. Tapi hari ini mungkin Bapak mengalami persoalan. Bersyukur, ikhlas. Kalau memang Tuhan mengendaki yang lain, udah kita nggak bisa berbuat banyak. Jangan kau berontak Bapak Ibu. Ini hidup. Tuhan yang beri, Tuhan yang kasih. Apapun. Berbuat segenap hatimu untuk Tuhan. Bersyukur, berterima kasih dalam hidup. Jangan kau ngomel, jangan kau bersungut. Berjuanglah sampai akhir dalam hidup. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 2 ayat 3 sama 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Yang ke 4, 3, 4 ya, 3 ya. 3 tadi soal. 3 dulu Bapak Ibu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hiduplah seperti prajurit. Dia berbuat sesuatu, dia mengorbankan segala di dalam medan perang. Tidak memikirkan apa-apa. Dia berjuang untuk supaya berkenan kepada komandannya. Hidup seperti itu Bapak Ibu. Kita melakukan segala sesuatu. Kehidupan mungkin sulit, mungkin susah, mungkin menderita. Mungkin ada sakit penyakit, tapi kita berjuang bukan untuk komandan kita yaitu Yesus. Kita mengucap syukur pada Dia. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Engkau memberikan hidup. Mungkin 20-30 tahun dengan damai, dengan sukacita, dengan kelimpahan. Kalau hari ini Engkau kasih, Engkau izinkan persoalan masalah ada, tetap kita hidup untuk katakan thank you Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Ini hidup Bapak Ibu. Jangan menyerah. Berjuanglah sampai akhir. Jangan menjadi hamba uang. Sekali lagi jangan menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5. Kita uang butuh Bapak Ibu. Kita nggak ada yang nggak butuh uang. Tapi uang kita taruh di kita tempatnya. Jangan taruh uang di dalam hatimu. Engkau akan mengerjakan. Karena uang juga mempunyai roh. Dia bisa memerintah kita. Dia bisa menjadi raja kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, hebat Yesus itu Bapak Ibu. Firman ini betul-betul hebat. Jangan menjadi hamba uang. Allah mengerti kebutuhanmu. Allah mengerti apa yang kamu. Taruhlah uang di tempatnya, di dompet, di lemari. Jangan di hati. Jangan di pikiran. Bisa tidur, takut diambil orang. Jangan menjadi hamba uang. Hamba uang. Uang itu punya roh juga Bapak Ibu, bisa merintah. Bisa memerintah orang membunuh, bisa memerintah orang itu berbuat jahat, bisa memerintah orang itu berbuat yang tidak berkenan. Mungkin di dalam gereja pun banyak uang itu memerintahkan segala-galanya. Sekarang itu, yaitu persaingan tadi itu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang, giris rasanya. Apa Tuhan itu seperti itu? Dikit-dikit, yang menyenangkan Tuhan. Tuhan menyenang nopo. Gitu. Jangan menjadi hamba uang. Fokus dengan apa yang dibutuhkan. Jangan terjerat dengan segala keinginan yang tak terkendali. Fokus dengan kebutuhan. Menyalibkan daging. Inilah firman yang kita masukkan di dalam hati kita, pikiran kita dalam kehidupan ini. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaan, apakah Bapak, Ibu, saya menjadi milik Kristus? Loh, ini pertanyaan Bapak Ibu. Terus salib no dagingnya. Ini firman Bapak Ibu. Gitu. Jadi orang Kristen ini susah Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau mendengar orang hamba Tuhan yang sedang berorasi dengan gagah luar biasa, berteriak-teriak apa, kagum sama dia. Cuma ngomong, apakah mau memilih Kristus? Menyalibkan daging? Semua satu gereja mungkin nggak menjawab. Siapa sih nyalip daging? Yo, berarti bukan milik Kristus dong. Kita nggak nyalip daging.
Dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Bukan hawa nafsu, keinginan nggak ada, tapi kita bisa mengendalikan secukupnya. Kalau kita menghampiri segala dosa, kita stop. Hidup ada pilihan Bapak Ibu. Kita harus berperang melawan diri kita sendiri. Biarlah Yesus ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Salibkan daging. Saatnya kita menyalibkan daging hari-hari ini. Jangan hidup dengan segala keinginan yang ada di dalam dunia yang penuh mempesona, penuh dengan segala bonus-bonus. Gitu. Benar sekarang. Lihat itu di TikTok Bapak Ibu, di sosial media. Jualan itu sudah nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Barang bagus cuma 20.000. Beli yang punya Raffi Ahmad itu, selimut 5 cuma 100.000. Bayangin kita beli sendiri aja mungkin berapa. Kita nggak mampu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan berguguran seperti itu. Tisu pun masuk seperti itu. Kemarin saya berbincang yang tisu masuk yang dijual Musdalifah itu punya teman saya. Saya kan kemarin datang, saya tanya kenapa? Pak, enak deh loh Pak timbangannya aku. Dia bilang gitu. Aku bayar fee, BDI ku 10%, antara 10 sampai 20%. Dia cuma cuap-cuap ngomong-ngomong dijual harga murah. Aku bakar uang berapa itu? Loh kamu kok mau? Supaya terkenal. Ayo kamu, mau ngomong apa? Sekarang hidup bekerja bukan mencari untung, tapi terkenal. Bakar uang. Seperti itu. Kita nggak takut, tergiur lah. Mana ada kita nggak tergiur dengan seperti itu? Apakah kita bisa menyalibkan daging? Milik Kristus. Ingat-ingat Bapak Ibu ya. Milik Kristus. Kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Bukan terus kita nggak mau apa-apa, diem, enggak. Maksudnya itu kita secukupnya. Secukupnya. Itulah Tuhan ajarin. Dalam segala hal kita secukupnya. Bukan kita bertanding menjadi terbesar. Kita secukupnya. Terakhir, kita baca di Kolose 3, ayat 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, apakah kita hidup sudah mencari perkara yang di atas? Atau perkara yang di bumi? Atau perkara di dalam perut kita? Ini Bapak Ibu. Ujung goal yang terakhir, carilah perkara yang di atas. Yaitu tadi, komitmen. Resolusi kita harus berubah. Segala kelemahan-kelemahan kita harus berubah. Kita menuju seperti Kristus. Kalau kita tidak mau mengubah menuju seperti Kristus, jangan harap mencari perkara yang di atas. Jangan tinggal dipikir sudah diselamatkan. Terus kita enak-enak. Kita hidup dengan semau-mau gue. Enggak. Tuhan ngomong carilah perkara yang di atas. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mati, tersembunyi di dalam Kristus. Mau mencari perkara yang di atas? Mulai hari ini? Soalnya kita nggak tahu loh Bapak Ibu. Hidup ini kita nggak tahu, sampai kapan? Mungkin Bapak Ibu ngomong, wih aku sudah olahraga Pak, aku sehat. Aku sudah makan sehat Pak. Semua kami sayur supaya aku umur panjang. Sehat ya, umur panjang di tangan Tuhan Bapak Ibu. Bukan di tangan kita nggak makan.
Kita, semua yang saya katakan tadi, kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, nggak bisa. Mungkin kita keluar, lupa. Kita nggak benar-benar hidup di dalam Dia, kita masukkan Dia di dalam kita. Kita taruh Yesus di dalam hati, pikiran, segala kehidupan kita. Itulah ibadahmu Bapak Ibu yang sejati. Pakailah mulutmu dengan baik, pakailah lidahmu dengan baik, pakailah pikiranmu, pakailah tanganmu, kakimu, semua. Itu ibadahmu yang sejati Bapak Ibu. Jangan menyanyiakan itu. Kita baca di Yohanes 6. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Ayat 54 sampai 56. Hari ini saya bukan berorasi Bapak Ibu ya. Saya mengatakan yang luar biasa dahsyat. Jangan saya mengatakan, kamu hiduplah di dalam Yohanes 54, 55, 56, Yohanes 6. Barang siapa makan dagingku dan minum darah, Bapak Ibu, ia mempunyai, sebentar, 54 dulu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Daging Yesus bukan kanibal, darah Yesus bukan minuman yang seperti anggur seperti itu. Firman, jalan hidup. Kalau tidak betul-betul dimasukkan, Yesus mengatakan, makan dagingku, makan firman. Firmanmu masuk dan minumlah darahku. Kau tidak akan hidup. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Firmanku betul-betul makanan untuk hidupmu sehari-hari. Biar engkau kenyang, kau sehat. Darahku minuman. Hiduplah di jalan seperti Tuhan jalan. Dia terang dunia. Jalanlah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan menyimpang ke kanan. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Woi, luar biasa Bapak Ibu ya. Kekristenan itu tidak mudah. Kekristenan itu sebuah jalan hidup. Kalau Bapak Ibu tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Perjalanan apapun Tuhan katakan, engkau akan berhasil. Minta apa sajalah. Nggak mudah, nanti pas aku percaya Yesus minta. Kadang-kadang diartikan ini cuma dipenggal gitu toh. Firman itu waduh luas artinya. Satu ayat ini bisa diartikan beberapa macam stage. Maksudnya terserah hamba Tuhan dapat rema apa di dalam hidupnya dari Tuhan. Karena Roh Kudus memimpin setiap orang. Itulah hebatnya firman Bapak Ibu. Tidak satu, tapi beberapa. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Percayalah, hidupi firman ini. Dengan sungguh-sungguh, itulah resolusi tahun 24. Berubahlah. Apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi kekuranganmu, tahun 2023. Tinggallah di dalam Yesus. Katakan, Bapa, aku mau tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau tinggal di dalam aku. Percayalah bahwa Allahmu sanggup melakukan segala apa yang mungkin kau inginkan sesuai dengan kehendaknya Dia loh Bapak Ibu, bukan kehendakmu. Sebab rancanganmu bukan rancangannya Dia, jalanmu bukan jalannya Dia. Dengan segenap hati ya Tuhan, Haleluya. hamba-Mu menyerahkan setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Baik persepuluhan, persembahan kasih, ucapan syukur, diakonia, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memperhitungkan setiap rupiah sebagai kebenaran. Amen. Dan Kau memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Di bawah terik matahari mereka bekerja. Tetapi penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan
tidak pernah lepas dari kehidupan kami semuanya. Amin. Terimalah Tuhan setiap persembahan umat-Mu, setiap persembahan anak-anak-Mu yang sudah diberikan dengan cinta dan kasih-Nya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memperhitungkan semuanya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Januari. Tuhan memberkati, Tuhan membawa mereka mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan, kerinduan pergumulan anak-anak-Mu Engkau mendengar, Engkau menolong dan memberkatinya. Kami sekarang berdoa menyatukan hati untuk pemilu. Kami berdoa Tuhan supaya Indonesia dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari pertikaian, dijauhkan dari pertumpahan darah. Tuhan, Indonesia milik-Mu. Dan biarlah Tuhan, jauhkan negeri kami dari orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Tetapi biarlah melihat kepada kepentingan kesatuan dan persatuan, di mana kami boleh saling bersaudara, mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami percaya Tuhan sudah memberikan kami presiden yang terbaik. Amin. Pemimpin yang terbaik, yang tepat, yang akan membawa negeri ini penuh damai sejahtera dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Bapa, hamba berdoa supaya yang nanti kalah tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman. Ya. Demikian juga dengan pendukungnya dan semua partai pengusung akan dengan jiwa besar akan menjadi bagian yang tetap untuk bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Demikian juga yang menang, yang Tuhan percayakan tanggung jawab, akan tetap rendah hati dan tidak pernah sombong, dan tetap percaya bahwa pemerintah harus menjadi wakil Allah, wakil Tuhan yang melayani dan membawa masyarakat dan membawa rakyat untuk tetap menyembah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Aryono yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, pakai lebih hari lebih indah, pakai beserta istri dan anak-anak, cucu, keluarga, bisnis, pekerjaan. Tuhan bukakan jalan dan bawa Pak Aryono sekeluarga semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, hidup berbuah bagi Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah berkat-Mu sampai kepada mereka dan mengingatkan mereka untuk tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jemaat yang sudah hadir, yang sudah mendengar firman, di mana kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan, kami semua sudah dikuatkan. Dan biarlah kami boleh semakin diperteguh dalam iman dan pengharapan kami. Kami juga berdoa untuk semua partner-partner pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan. Dimanapun beliau berada, Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan pulang untuk meninggalkan gereja ini. Tetapi anugerah dan kasih Tuhan terus melimpah buat kami. Angkatlah kedua belah tangan-Mu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum Kau meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu dan kembali di dalam ibadah-ibadah yang penuh berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus,
akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.